Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Kartini dari kelas BKA 2019 dengan NIM 19050960038. Saya di sini akan menyampaikan beberapa penjelasan materi yang sudah kami pelajari, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Adapun materi dari kelompok 1 itu yaitu pentingnya komunikasi antar pribadi. Dalam pentingnya komunikasi antar pribadi itu yaitu yang pertama, pentingnya komunikasi antar pribadi dalam lingkup keluarga, yang kedua lingkup sekolah, yang ketiga lingkup masyarakat maupun lingkungan kerja. Pentingnya komunikasi antar pribadi dalam lingkup keluarga itu ada beberapa. Yang pertama itu dealing carrot atau pemberian imbalan yang bertujuan untuk mengubah tingkatan maupun arah perilaku seseorang. Yang kedua itu ada strategi hanging sword, yaitu strategi menghukum. Yang ketiga itu ada katalis teknik, yaitu di mana sumber memberikan saran kepada penerima untuk bekerja sama. Yang keempat itu ada strategi di mana komunikasi itu dapat dijalankan ketika seseorang itu sudah saling kenal. Yaitu yang kelima ada strategi di mana strategi ini mengabaikan hal yang tidak diinginkan dengan pemberian suatu arti yang positif. Kedua, pentingnya komunikasi antar pribadi dalam lingkup sekolah, yaitu komunikasi antar pribadi dalam lingkup sekolah itu ada dua, yaitu nonverbal dan verbal, di mana komunikasi ini dilakukan oleh guru dan peserta didik, yang dimana bertujuan agar guru dapat mengetahui bagaimana pengetahuan maupun keterampilan daripada peserta didik tersebut. Yang ketiga itu komunikasi antar pribadi dalam lingkup masyarakat maupun kerja. Ini sangat penting karena di dalamnya itu memberikan dampak untuk kehidupan kita. Materi yang kedua yaitu ada keterampilan komunikasi antar pribadi. Ada beberapa, yaitu yang pertama konteks situasi seseorang, yang kedua itu ada tujuan, yang ketiga itu ada proses mediasi, yang keempat itu ada tanggapan, yang kelima ada feedback, yang keenam itu tindakan selanjutnya. Yang ketiga yaitu komunikasi efektif. Komunikasi dikatakan efektif jika sumber yang memberikan komunikasi itu menyampaikannya dengan jelas dan dapat diterima oleh si penerima, sehingga menimbulkan feedback, timbal balik di antara keduanya. Selanjutnya materi dari kelompok kedua yaitu komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu konsep komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan suatu komunikasi yang dimana komunikasinya tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan lebih kepada sikap yang ditunjukkan seseorang itu. Adapun ciri-cirinya dan fungsinya yaitu merupakan kebiasaan. Kenapa dikatakan kebiasaan? Karena hal ini tanpa kita sadari sudah menjadi sesuatu hal yang sering kita lakukan setiap harinya maupun setiap saat. Adapun fungsinya itu dapat mengungkapkan perasaan kita, baik itu perasaan emosi, perasaan bagaimanapun kita dapat mengekspresikan. Selanjutnya merupakan suatu makna yang tersirat. Urgensi komunikasi nonverbal yaitu dapat meningkatkan hubungan sosial kita. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi nonverbal itu yang pertama ada bahasa tubuh, yang kedua itu ada tanda maupun simbol-simbol, yang ketiga itu ada tindakan maupun perbuatan, dan yang keempat objek.
hambatan-hambatan komunikasi nonverbal yaitu ada dua, hambatan sejarah dan hambatan pemahaman. Yang selanjutnya yaitu materi dari kelompok 3, di mana komunikasi nonverbal ini memiliki arti yang sangat penting karena dapat menentukan makna daripada komunikasi tersebut, memiliki fungsi untuk mencapai komunikasi verbal yang lebih penting. Yang selanjutnya itu ada komunikasi sugestinya lebih cepat sehingga komunikasi ini menjadi lebih efisien. Adapun bentuk keterampilan attending dalam komunikasi nonverbal yaitu bisa dilihat dari kontak mata, cara mendengarkan dia, dan postur tubuh, yaitu gestur tubuh sih lebih tepatnya. Adapun materi dari kelompok 4 yaitu konsep dasar dalam questioning. Konsep dasar dalam questioning secara teoretik menurut Johnson ada beberapa, yaitu yang pertama, kita harus saling memahami. Yang kedua, kita harus mampu saling mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat. Yang keempat itu ada kita sama-sama saling memberikan dukungan dan menerima satu sama lain. Dan yang keempat itu kita dapat sama-sama dalam memecahkan masalah. Adapun keterampilan mengajukan pertanyaan dalam konseling yaitu ada dua, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka ini sifatnya lebih luas, yang tertutup itu sifatnya lebih terbatas, sehingga kita memberikan batasan untuk tanggapan yang diberikan oleh responden. Selanjutnya keterampilan dalam mengajukan pertanyaan di awal, yaitu ada yang verbal dan non-verbal. Keterampilan pembicaraan topik netral ini bersifat umum sehingga tidak menyinggung perasaan konseli dan sifatnya itu lebih kepada basa-basi terlebih dahulu. Adapun cara kita sebagai konselor dalam memberikan pertanyaan kepada konseli jika menggunakan keterampilan dasar dalam questioning ini, yang pertama yaitu ada kita dapat membangun hubungan dengan konseli sehingga konseli itu merasa nyaman sehingga dia percaya kepada kita untuk menceritakan keluhan maupun masalah yang sedang dia hadapi. Yang kedua itu selanjutnya sehingga konseli merasa nyaman menyampaikan perasaannya bagaimana, apa saja masalahnya, sehingga dia mau terbuka kepada konselor, sehingga kita dapat memperjelas masalah dia untuk selanjutnya, yaitu sehingga untuk tahap selanjutnya kita mau lebih memudahkan kita. Adapun ketika kita melakukan proses konseling, tidak lupa yaitu dengan memberikan penghargaan kepada klien dengan rasa menghargai mereka, seperti halnya kita tersenyum pada mereka gitu, sehingga konseling merasa nyaman terhadap kita, sehingga kita juga dapat membantu mereka itu dengan nyaman dan lancar gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe juga untuk kita semua, jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih.